PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira. Senang sekali saya Iqbal Santosa bisa membersamai Anda sekalian pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025. Di mana kali ini kita masuk ke dalam acara PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Di mana hari ini seru sekali nih, kita akan membahas mengenai menutup 2025 menyongsong 2026. Wah, kira-kira apa saja yang sudah dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Wonosobo sepanjang 2025 ini, dan kira-kira apa saja nih untuk planning-planning, gebrakan-gebrakan atau rencananya di tahun 2026 mendatang. Jadi bagi Pesona Inspira yang ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan keluh kesah ataupun harapan-harapannya bagi PKK Kabupaten Wonosobo di tahun 2026, silakan untuk bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp kami, yaitu nomor WhatsApp Radio Pesona ada di 0823 2383 9996. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp kami ada di 0823 2383 9996. Karena selama 1 jam ke depan kita akan menemani, Anda juga bisa mendengarkan melalui link streaming kami ada di pesonafm.wonosobocup.co.id. Baik, tentunya untuk membahas tema kita hari ini yaitu menutup 2025 dan menyongsong 2026, saya tidak sendiri nih. Sudah kehadiran 2 narasumber di studio Radio Pesona. Untuk narasumber kita yang pertama ada Ketua TPPKK Kabupaten Wonosobo, Ibu Diah Afif Nur Hidayat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Iqbal. Apa kabarnya nih Bu hari ini nih Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana, udah persiapan mau libur Natal? Nah kebetulan hawa-hawanya sih saya kayaknya masuk kerja nih Bu. Nggak libur dong. Nggak libur ya. Oke, baik. Siap nih Bu untuk mereview sepanjang 2025 kira-kira PKK sudah ada apa saja ini? Gitu ya. Iya sih, alhamdulillah. Udah banyak ya. Udah banyak hal yang dilakukan ya Bu. Nggak kerasa ya, ternyata tahun 2025 udah mau selesai. Tinggal berapa hari nih? Kurang lebih 6, 7. Satu minggu ya. Aduh, seminggu. Baik, ternyata alhamdulillah kita udah di penghujung tahun 2025. Tentunya sudah banyak hal yang dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo. Karena kebetulan tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo tahun 2025 ini kan juga pembentukan kepengurusan yang baru. Oh oke, berarti ada kepengurusan yang baru di tahun ini. Jadi walaupun kami ini periode saya tentunya Ketua Tim Penggerak PKK periode kedua, berarti salah satu kegiatan besar yaitu tentunya kami ada pembentukan pengurus PKK, Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo periode 2025-2029 kemarin pada bulan April. Itu satu, ya otomatis satu tonggak momentum bagaimana kiprah PKK diteruskan sampai dengan nanti 2029 seperti itu. Terus kemudian kami juga alhamdulillah di 2025 kami sudah melaksanakan kegiatan pembinaan wilayah. Oh, ada pembinaan wilayah. Iya, karena kan kita memang setiap tahun ada program rutin kami desa binaan, di mana setiap kecamatan itu satu desa kita bina, kita dampingi agar 10 program pokok PKK itu berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya administrasinya dan inovasi-inovasinya. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan binwil di awal tahun kemarin di 15 desa, 15 kecamatan. Kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi. Jadi selain binwil juga setelah kita dampingi gimana nih hasilnya gitu. Nah, itu kita lakukan evaluasi juga sama di 15 desa dan 15 kecamatan, di mana itu cukup luar biasa memforsir butuh tenaga dan pikiran yang luar biasa karena kami binwil itu juga 2 bulan, kami evaluasi 2 bulan lebih makalah. Hampir 3 bulan lah seperti itu. Nah, jadi itu kemudian alhamdulillah juga semuanya lancar, semuanya responnya positif, semuanya menyambut dengan antusias seluruh kader, seluruh masyarakat pada saat binwil maupun juga evaluasi. Khususnya apalagi evaluasinya itu pertaruhan nama baik.
Jadi bagaimana kader PKK, ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapaknya, anak-anaknya, remajanya keluar semuanya untuk bagaimana menunjukkan bahwa ini loh program PKK sudah dilaksanakan dan diimplementasikan di seluruh warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kemarin kami juga di tahun 2025 ini kami sudah mengikuti kegiatan Rakernas 10. Jadi rapat kerja nasional ini juga agenda rutin yang dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh ketua tim penggerak PKK, kabupaten kota, kemudian juga provinsi se-Indonesia. Satu Indonesia. Iya, juga menghadirkan para sekretaris dan tentunya juga pengurus PKK manakala memang duitnya cukup JIKP apa-apa Mas. Secukupnya duit ya Bu. Secukupnya duit gitu. Alhamdulillah kebetulan kemarin bertempat di Balikpapan dan kita berkesempatan untuk diajak juga ke IKN. Nah, jadi ada pengalaman juga. Oh, ternyata IKN calon ibu kota negara kita. Alhamdulillah kita kemarin diberi kesempatan oleh Bu Ketua Tim Penggerak PKK dan juga bersama Ibu Gibran, Bu Selvi untuk bisa melihat langsung dan meninjau langsung IKN di Kalimantan. Kemudian yang terakhir kemarin, alhamdulillah kami juga sudah melaksanakan salah satu event di awal Desember sekaligus juga mungkin menutup rangkaian kegiatan yang sifatnya besar karena juga menghadirkan ketua tim penggerak PKK desa beserta pengurus, tim penggerak PKK kecamatan beserta pengurus, yaitu kami menyelenggarakan rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah ini juga sekaligus dalam rangka untuk implementasi atau menyampaikan hasil kami mengikuti Rakernas di Balikpapan dan juga Rakerda di Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan kami ikuti 2 minggu sebelum kami laksanakan Rakerda kemarin. Jadi itu Mas beberapa agenda besar yang sudah kita laksanakan. Sebenarnya kalau untuk kegiatan-kegiatan PKK kita juga cukup banyak ya. Kita banyak kunjungan dari PKK kabupaten kota yang ada di Indonesia. Terakhir itu malah kemarin kita juga banyak menerima kunjungan dari provinsi Sumatera Selatan. Itu beberapa kabupaten kota juga datang ke Wonosobo. Kemudian juga ada beberapa PKK yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur. Jadi cukup banyak kegiatan yang kita laksanakan kemarin sampai dengan di akhir Desember. Dan tentunya juga alhamdulillah selama di 2025 juga kami banyak melakukan kolaborasi juga ya Bu. Gabung sana, gabung sini, diajak ini sana, diajak sini. Alhamdulillah yang ngajak PKK banyak. Jadi itu satu energi positif yang membuat kita semakin bersemangat ya. Oke, baik luar biasa. Ternyata banyak sekali mulai dari agenda-agenda kecil sampai dengan agenda besar yang dilakukan oleh PKK Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2025 ini ya. Kita bergeser ke narasumber kita yang kedua, ada Sekretaris TP PKK Kabupaten Wonosobo, Ibu Irma Nurul Fastika. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Oke, baik nih Bu. Ini selaku Sekretaris TP PKK Kabupaten Wonosobo, yang ingin saya tanyakan ini mungkin dinamikanya Bu. Seperti yang kita tahu tadi Bu Dia sudah menjelaskan kalau di 2025 ada yang namanya pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo untuk periode 2025 dan juga 2030. Lantas bagaimana dengan kaderisasinya nih Bu, yang di kalangan-kalangan mungkin kecamatan ataupun desa? Ini semangatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang saya sendiri dilantik oleh Ibu ini sekitar bulan April ya Bu. Ya, saya juga tidak menyangka ini ya masuk dalam kepengurusan PKK Kabupaten, ya luar biasa. Jadi di struktur organisasi PKK di kabupaten itu sendiri ya, ini juga secara komposisinya ini macam-macam Mas. Kalau dari pengurus tim penggerak PKK itu sendiri, kemudian dari berbagai unsur kami ada dari unsur kesehatan, kemudian ada dari unsur beberapa organisasi wanita, dan memang di situ juga terlihat kaderisasinya ya, artinya ada mix di situ, ada memang
kasepuan gitu ya Bu, kasepuan yang memang ini ilmunya luar biasa. Jadi senior ya, betul. mereka luar biasa karena sudah mengabdi di PKK ini sudah puluhan tahun, bahkan saya masih SD ini beliau-beliaunya sudah mengabdi di PKK. Sudah mengabdi di PKK seperti itu. Jadi memang kolaborasi antara yang senior dengan yang junior seperti itu, dan ini tentunya kondisinya hampir sama dengan yang ada di kecamatan maupun desa, karena tentunya ibu-ibu PKK ini kan selain melaksanakan kegiatan yang ada di PKK, mereka kan pasti melaksanakan tugas mereka sebagai ibu ya. Betul. Ya, luar biasa. Jadi mendampingi suami, tetapi juga tetap harus aktif berorganisasi. Dan itu kalau kami melihat seperti tadi yang disampaikan Bu Ketua, bahwa semangatnya baik itu di kecamatan maupun di desa ini luar biasa ya. Mereka itu antusias sekali, kemudian mereka juga sangat kompak, komunikasinya terbangun cukup bagus. Karena kalau melihat kegiatan PKK yang ada di kecamatan, utamanya yang ada di desa atau kelurahan itu betul-betul tidak hanya ibu-ibunya saja nih yang ikut mensukseskan, bapak-bapaknya, remaja, anak, ini keluar semua ya Bu, turun semuanya untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan PKK. Kemudian menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Ketua, kebetulan waktu itu saya juga mendampingi Bu Ketua acara Rakernas ya Bu, di Balikpapan, kemudian Rakerda di Semarang ya, di provinsi. Kalau kami melihat memang kader-kader PKK itu militan banget ya. Militan banget. Jadi mereka itu sudah senior-senior, tetapi mereka itu semangat belajarnya luar biasa. Karena ya di PKK itu sendiri secara aturan, secara administrasi ini juga ada perkembangan. Jadi tidak kemudian sejak saya kecil ya PKK tuh kayak gini sampai dengan sekarang, itu tidak. Tetapi ada beberapa pembaruan yang di situ kader-kader PKK ini dia juga harus secara cepat belajar dan menyesuaikan, dan itu sangat kelihatan dari semangat mereka dalam mengikuti kegiatan Rakernas. Apalagi kalau lihat dari luar Jawa ya Bu, kita mah berangkat cuma bertiga ya Bu. Kalau dari luar Jawa ini satu kompi sepengurusan ini di bawah semua. Sekarang kalau penggerak PKK kecamatan juga diajak mereka ya. Boleh. Kayaknya lain waktu harus diajak tim penggerak PKK kecamatan. Kemudian pada saat di Rakerda di provinsi ini kan kami dibagi per bidang ya, ada sekretaris, bendahara, pokja-pokja 1 sampai dengan 4 itu dibagi. Ketika saya bergabung dengan para sekretaris dari kabupaten atau kota yang lain, wah luar biasa. Mereka itu yaitu tadi Mas, sejak saya SD mereka sudah bergabung di PKK. Berarti seniornya senior sekali ya Bu? Senior sekali, dan mereka itu semangatnya itu ya luar biasa sekali. Ketika dari narasumber ini membuka sesi tanya jawab, wah antri semua pada bertanya seperti itu. Artinya pembelajaran besar yang saya ambil di sini, bahwa ketika melaksanakan kegiatan dengan semangat, solid, antusias, dan mau belajar itu insya Allah untuk tujuan organisasinya itu betul-betul bisa tercapai dengan baik. Oke, baik. Kembali kita membahas mengenai Rakernas dan juga Rakerda yang memang dilaksanakan belum lama ini. Saat melakukan kegiatan tersebut tentunya seperti yang disebutkan, kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia ini ya Bu. Tentunya mungkin setiap daerah memiliki dinamikanya tersendiri, tapi ada tidak Bu dinamika atau permasalahan yang mungkin sama nih seperti yang dirasakan di Kabupaten Wonosobo, permasalahan atau problemnya dengan PKK-PKK lain yang ada di luar Wonosobo? Ada tidak permasalahan-permasalahan yang memang ini kayaknya isunya isu nasional nih seperti itu? Mungkin silakan Ibu Dia. Iya, pada saat kami mengikuti Rakernas ataupun Rakerda, kalau Rakerda kan singkupnya Jawa Tengah ya, jadi hampir persoalannya mungkin hampir mirip ya gitu. Tapi kalau begitu Rakernas, itu lebih keren lagi Mas. Apalagi teman-teman yang mohon maaf nih di wilayah timur, itu biasanya selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau argumennya atau masukannya atau mungkin kritikannya atau apapun itu diberi kesempatan. Dan ternyata alhamdulillah ya, kalau untuk wilayah Jawa itu salah satu persoalannya kan hubungannya dengan kewilayahan, dalam arti bagaimana jangkauan PKK dari tingkat provinsi, kabupaten, kota itu benar-benar sampai ke lini lapangan tingkat bawah, dalam arti di akar rumput ini sih sampai dasawisma. Nah,
kita bisa bayangkan coba yang wilayah-wilayah timur dengan situasi dan kondisi lapangan, jarak tempuh dari provinsi ke kabupaten sekian Betul jam harus sekali. naik pesawat, misalkan nggak bisa ditempuh darat, atau dari kecamatan ke desa aja itu juga harus ditempuh dengan menyusuri sungai atau nyeberang laut, iya, kayak betul gitu-gitu. sekali. Nah, itu kadang kendala-kendala itu, tapi apa? Saya melihat mereka semangatnya luar biasa dan ternyata PKK itu tetap di hati masyarakat, dan masyarakat Indonesia itu sudah sangat paham banget dengan PKK. Kalau untuk persoalan-persoalan yang mungkin sifatnya mungkin administratif itu hal yang biasa, tetapi kadang yang berbeda itu berhubungan dengan kewilayahan. Jadi makanya kalau kita yang di Jawa bersyukur ya Allah. Aksesnya program masih PKK lumayan bisa itu ya, Bu? akses kita masih bisa kita tempuh. Sejauh-jauhnya kita bisa datengin misalkan paling ya 2 jam perjalanan lah dari Wonosobo misalkan Betul. ke agak yang akses agak misalkan kita mau ke Kumejeng karena harus nyebrang misalnya gitu. Itu tuh kita sangat bersyukur sekali dibandingkan dengan teman-teman yang ada di wilayah-wilayah terpencil seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut banyak sekali ya Bu yang bisa kita pelajari, atau mungkin ada daerah-daerah lain yang sebenarnya memiliki permasalahan yang sama dengan kita di Kabupaten Wonosobo, tapi mereka sudah bisa menyelesaikannya. Berarti bisa belajar dari kesuksesan daerah lain ya Bu. Betul, iya, banyak sekali persoalan-persoalan yang sebenarnya mungkin hampir sama yang dihadapi di wilayah kabupaten kota di Indonesia, tetapi kita bisa banyak belajar dari kabupaten kota yang lain walaupun dengan tantangan yang lebih berat kayak gitu. Apalagi isu utamanya kita adalah misalkan kayak PKK ini kan stunting kayak gitu. Nah, ternyata kita banyak juga dapat informasi, inovasi dari teman-teman yang ada di sana itu bagaimana mereka berupaya untuk menurunkan, mencegah, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan stunting. Itu ilmu-ilmu positif yang bisa kita cerna, bisa kita dapatkan. Oke, baik. Kembali saya ingin bertanya ke Bu Irma nih Bu. Untuk tahun 2025, sekarang kan sudah memasuki bulan Desember. Seperti yang disebutkan juga tinggal akhir-akhir banget nih menghitung hari. Kita akan menyongsong 2026. Untuk tantangan utamanya selama 2025 ini berlangsung sudah hampir 12 bulan. Ini yang paling berat dan yang paling sulit, ini tantangannya apa ini Bu? Tantangan utama, ya sebenarnya tantangan utama ini adalah menjaga konsistensi sebenarnya Mas. Ya, menjaga konsistensi, menjaga semangat dari seluruh kader PKK, karena itu betul-betul modal kami yang ada di kabupaten. Tadi sudah disampaikan Bu Ketua bahwa ya kalau kita melihat pasukannya ini luar biasa ya Bu, sampai dengan tingkat Dasawisma. Ini semuanya ini kader PKK nih, ibu-ibu. Tiap mungkin 1 bulan sekali mereka pasti ada pertemuan Dasawisma ya. Dan itu tuh sangat luar biasa, menjadi sebuah modal bagi kami untuk menyampaikan informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang ada di PKK. Dan itu cukup luar biasa efektif untuk menyampaikan sebenarnya informasinya bukan hanya informasi PKK ya, termasuk informasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang itu masyarakat harus tahu, butuh dukungan dan partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Tentunya yang menjadi tantangan utamanya adalah menjaga soliditas itu sendiri, karena tadi kami sampaikan bahwa ya pelaku PKK ini dia juga punya tugas besar sendiri juga sebagai ibu rumah tangga. Betul. Mungkin ada yang juga seperti kami di Pekerja pemerintahan juga ya, Bu. Ya para pekerja baik itu di swasta dan lain sebagainya, sehingga memang bagaimana kemudian membagi waktu tetapi tujuannya ini tetap juga terlaksana, tercapai apa yang menjadi harapan dan tujuannya seperti itu. Dan tentunya kalau kita melihat dinamika tantangan lagi ya Bu, kalau kita melihat dinamika penganggaran yang saat ini, memang kita ini harus tetap survive di tengah kondisi keuangan yang mungkin semakin tahun memang kondisinya seperti itu. Ini ya, Bu. Semakin menurun kemampuan fiskal baik itu di pusat maupun di daerah juga seperti itu, sehingga ya bagaimana kemudian tetap menjaga api semangatnya itu, tetap menjaga energi positif dari seluruh kader PKK ini di tengah keterbatasan penganggaran seperti itu. Oke, wah, memang banyak sekali ya dinamika di 2025. Ini kembali ke Bu Diah nih Bu, seperti yang dijawab barusan bahwa sebenarnya untuk menjaga semangat kan caranya berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai macam kegiatan supaya mau tidak mau para anggota PKK juga berkumpul, berkegiatan bersama, sehingga
semangatnya bisa terus terjaga. Nah, di tahun 2025 ini kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Kalau kemarin kan bersama dengan kami Radio Pesona kita melakukan kolaborasi nih Bu. Iya. Adakah dengan pihak-pihak lain melakukan kerjasama untuk mungkin memberdayakan anggota-anggota PKK? Karena kalau dengan kerjasama kan tentunya dari segi penganggaran lebih terbantukan seperti itu Bu. Silakan. Banyak ya. Jadi gini Mas, kalau kita ngobrol misalkan ya, ada kurang lebih 10.540 kelompok dasawisma di Kabupaten Wonosobo. Oke. 10.000 ya, 10.000 kelompok loh, ibu-ibu loh. Dasawisma itu berarti satu dasawisma itu kurang lebih 10 sampai 20 keluarga kan kayak gitu. Belum lagi yang PKK RT, belum lagi PKK RW, belum lagi PKK desa 265 desa dan kelurahan, PKK kecamatan 15 dan PKK kabupaten. Udah berapa jumlahnya tuh? Kita nggak ngerti ya. Banyak gitu ya. Tentunya alhamdulillah di tahun 2025 kita sudah banyak berkolaborasi, walaupun mungkin belum bisa mengajak seluruh komponen sampai dengan dasawisma. Betul. Tetapi minimal kita sudah adalah perwakilan dari masing-masing wilayah. Jadi beberapa kolaborasi yang kita laksanakan kemarin selain dengan kami ya Bu, Radio Pesona dengan ya Radio Bu. Pesona kita kolaborasi kemarin ya, itu keren juga. Dan ternyata ibu-ibu tuh semangat. Betul. Ibu-ibu PKK tuh mau diajak kolaborasi macam apa aja itu oke aja Oke gitu. aja ya, Bu. Mau masak-masak, mau bikin menu, mau hubungannya dengan fashion, mau hubungannya dengan keterampilan, hubungannya dengan sampah, hubungannya dengan lingkungan, hubungannya dengan apa saja. It's okay, apalagi termasuk kemarin kolaborasi itu keren sekali itu. Terima kasih ya. Semoga tahun depan kita bisa kolaborasi. Semoga bisa lagi bisa ya, Bu. kolaborasi lagi. Tidak harus dalam kolaborasi, mungkin kolabo apa lagi. Kolabor gitu. beraksi. Keren sekali. Kami juga tahun kemarin kita ada kolaborasi dengan ABC. Nah, brand besar kan, Iya, salah betul. satu brand besar yang ada di Indonesia. Jadi kita bikin lomba itu juga dalam rangka sekaligus peringatan 17 Agustus. Oh, Nah, oke. nggih. Jadi kita ada lomba Akademi ABC. Nah, namanya lomba Akademi ABC. Ahlinya Cita Rasa, kita mengundang ibu-ibu PKK masing-masing dari 15 kecamatan, ada lomba ngulek sambel gitu ya. Ngulek sambel yang dilombakan sederhana juga. aja ya ngulek sambel tapi sambil joget sambil Wah. goyang lah. Kan ini sebagai bentuknya refresh lah. Betul. Ya. Kita refreshing, coba kalau ngulek sambel sambil goyang-goyang tuh rasanya beda nggak? Saya sama ngulek sambel sambil cemberut gitu Nah, ya Bu. gitu, sambil cemberut kan nanti rasanya kayaknya beda Gitu ya, Bu. Kemudian juga ada masak nasi goreng, kemudian lomba yel-yel dan juga lomba-lomba lainnya yang kebetulan kita laksanakan di Sasana Adipura. Dan itu tidak hanya PKK tapi kita juga melibatkan dari seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan ternyata itu juga disambut baik karena kebetulan beberapa tahun kemarin kita memang lagi jarang Bu. ada Iya. lagi jarang ada kegiatan lomba yang masak-masak bersama-sama. seru-seruan gitu lah, yang seru-seruan kayak gitu. Itu yang kemarin dengan ABC, dan ternyata di Wonosobo apresiasi positif dari ABC karena salah satunya yang paling heboh itu ada di Wonosobo. Memang Pesertanya ibu-ibunya beludak. ya. Bu, ini kurang. Pokoknya kita maunya banyak. Aduh. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian juga ada lomba daur ulang, hasil daur ulang sampah dan sebagainya. Itu ternyata juga semangatnya ibu-ibu itu walah, hasilnya tuh keren-keren banget. Terus kemudian kami tentunya juga PKK dengan tadi yang disampaikan Bu Irma, kita juga ada keterbatasan anggaran, kita ada keterbatasan sumber daya manusia, misalkan kayak SDM-nya kita. Nah, kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya juga otomatis dengan teman-teman OPD. PKK adalah mitra pemerintah daerah. Jadi apa yang menjadi programnya pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, Wakil Bupati melalui kegiatan dan target-target kinerja yang ada di OPD-OPD itu, otomatis juga PKK siap ikut serta untuk membantu dan mensukseskan termasuk di dalamnya itu. Jadi kami kolaborasi dengan misalkan dengan isu-isu tentang kesehatan, kita berkaitan dengan penanganan stunting, kemudian juga bagaimana kegiatan-kegiatan edukasi tentang hari CTPS, cuci tangan sedunia. Oh, iya, itu betul. dengan Dinas Kesehatan. Kemudian juga
isu-isu TBC, TB kemarin ini kan juga menjadi tantangan luar biasa, banyak yang ada di Kabupaten Wonosobo, kemudian HIV/AIDS, kemudian juga masih banyak program lainnya yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan yang ini boleh kita kolaborasikan dengan dinas kesehatan. Kemudian juga selain dinas kesehatan kami ada dengan dinas lingkungan hidup, kami ada dengan dinas paperkan berkaitan dengan makanan higienis, kemudian olahan ikan, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan. Nah, program-program. Kemudian juga ada kemarin ada dengan lingkungan hidup itu tuh bagaimana kita kolaborasi tentang gerakan Rabopon. Iya. Apa itu, Bu? Apa Jal singkatnya? Nah, saya ini kalau yang ini baru dengar, kalau yang makan ikan sudah tadi, Bu. Tapi kalau yang Rabopon saya baru dengar. Rabopon itu ibu menanam pohon. Oh, oke. Iya, gerakan ibu menanam pohon, disingkatnya Rabopon. Ini dalam rangka bagaimana ikut serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita dengan ibu-ibu PKK terbiasa dengan Rabopon. Kemudian bagaimana membiasakan edukasi memanfaatkan lahan pekarangan, kemudian juga bagaimana mengajak mereka menciptakan lingkungan rumahnya aman, bersih, rapi, nyaman dilihat sehingga seluruh keluarga yang tinggal di rumah itu nyaman. Dan juga ada kegiatan-kegiatan kolaborasi juga dengan lingkungan hidup berkaitan dengan sampah. Nah, pengelolaan sampah sehingga kemarin PKK juga menginisiasi mulai sekarang kita bagaimana meminimalisir sampah plastik dengan betul. Jadi sekarang kita rapat PKK udah nggak nyediain minuman air mineral. Jadi pakai tumbler bawa tumbler sendiri. Wah, itu bagus sekali sih. Bawa tumbler kayak gitu. Jadi ya kita kan PKK kabupaten jangan nyuruh-nyuruh doang ya, harus mencontohkan juga ya, Bu. juga gitu ya. Dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan dinas pendidikan dan yang lainnya ini juga kita lakukan. Kemudian dengan Kesbangpol, dengan pendidikan Pancasila untuk anak-anak, kemudian ke wawasan kebangsaan dan sebagainya, kemudian juga dengan Arpusda, banyak hampir seluruh OPD yang ada di Kabupaten Wonosobo kita kolaborasi. Oke, baik. Ini kembali ke Bu Irma nih, Bu. Kembali saya ingin membahas tentang kaderisasi. Tadi sudah dibahas sebenarnya untuk ibu-ibu terutama yang ada di Kabupaten Wonosobo, kalau dikasih kegiatan kan sebenarnya antusiasnya luar biasa sekali ya, Bu. Semangat banget. Iya, kemarin saja waktu kami berkolaborasi dengan PKK, kami mengadakan acara kolaborasi. Saya saja kaget. Kebetulan kan koordinator acaranya saya. Saya hanya berpikir untuk membuat suatu perlombaan di mana menciptakan menu dan di situ hanya melakukan plating. Tapi ternyata effort ibu-ibunya ini luar biasa. Nah, tapi seringkali effort ataupun semangat seperti itu kan naik turun ya, Bu. Ini gimana nih cara PKK Wonosobo memaintenance supaya semangatnya ini tetap ada terus seperti itu? Jadi memang selain tadi yang disampaikan Bu Diah, kami bekerja sama dengan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kami juga harapannya ini bisa lebih banyak kerjasamanya ya, Bu. Misalnya seperti dengan Radio Pesona, mungkin di tahun depan kita bisa dengan yang lain-lainnya juga, Bu. Kita menciptakan atau bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya fun, karena di situ untuk menjaga semangat dari ibu-ibu PKK ini kan tentunya butuh kegiatan-kegiatan yang di situ ada interaksi, kemudian merefresh, tetapi juga bikin bahagia, menyenangkan, membahagiakan gitu. Karena pada prinsipnya ibu-ibu ini semangat banget, Mas, betul. Jadi kalau mereka itu diundang, ini biasanya yang pertama ini tepat waktu. Ini saya sampai wah, ibu-ibu ini memang luar biasa. Saya juga kaget, Bu. Iya, kan? Acara mulai jam 8, setengah 8 sudah di sana. Sudah di sana. Coba kita lihat yang kemarin acara kolaborasi ya, Bu. Ternyata mereka itu tidak hanya menyiapkan apa yang akan dilombakan, bahkan sampai dress code-nya aja. Mereka ini seragaman, gimana caranya membuat topi chef dan lain sebagainya. Pada awalnya saya takut memberatkan. Saya memang ada ide untuk gimana kalau dikreasikan juga bajunya, tapi nanti takutnya memberatkan karena mereka sudah berkreasi makanan apa segala macam. Akhirnya kami berkeputusan bahwa pakai seragam PKK saja agar tidak memberatkan. Ternyata inisiatif mereka sendiri dengan menggunakan kreasi-kreasi seragam dan juga membuat DIY untuk topi chef seperti itu, Bu. Luar biasa. Dan itu memang itu juga menjadi modal juga ya, Bu. Begitulah
kerjasama dengan para ibu-ibu. Ada aja idenya ya kan, yang bikin topi apa, yang pakai baju apa dan lain sebagainya. Tetapi itu memang tentunya harus kita jaga melalui kegiatan-kegiatan yang pesan-pesan 10 program pokok PKK ini tetap tersampaikan, tetapi dengan cara yang menyenangkan seperti itu, dan harapannya tidak memberatkan baik itu di kalangan ibu-ibu PKK pengurus maupun sampai dengan kader yang ada di wilayah seperti itu. Oke, baik, luar biasa, masih seru sekali pembahasan kita, masih ada banyak hal yang akan Iqbal tanyakan, jadi jangan kemana-mana. Untuk Pesona Inspirasi silahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp kami ada di 0823 2383 9996 dan kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kembali bersama saya Iqbal Santosa, di mana hari ini dalam program PKK Ceria, yaitu cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo, dengan tema menutup 2025 menyongsong 2026. Tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Ibu Diah Afif Nur Hidayat selaku Ketua TPPKK Kabupaten Wonosobo dan Ibu Irma Nurul Fastika selaku Sekretaris TPPKK Wonosobo. Nah, kalau berbicara mengenai PKK Wonosobo, belum lama ini kan kita juga merayakan nih salah satu perayaan yang nampaknya juga hits di sosial media, yaitu perayaan Hari Ibu. Nah, di Hari Ibu itu kan pasti momen-momennya luar biasa sekali ya, banyak warga masyarakat yang merayakan Hari Ibu. Nah, seringkali momen-momen seperti itu kan hanya hype di sosial media saja nih. Kadang banyak sekali anak-anak yang justru sampai sekarang masih susah untuk dibilangin. Ya, dan ini juga menggambarkan dengan adanya perayaan Hari Ibu. Ini ibu-ibu PKK kemarin juga katanya tampil menari saman saat melaksanakan resepsi Hari Ibu. Ini boleh diceritakan prosesi latihannya, kenapa bisa nari saman dari sekian banyak tarian yang ada di Indonesia ini, kenapa memilih tari saman ini, Bu? Jadi gini ya Mas Iqbal, jadi PKK itu maksudnya selama saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, jadi setiap tahun pasti itu kan ada event ya. Betul. Termasuk di dalamnya tahun ini juga ada Hari Ibu, kadang ada Hari Kartini atau hari-hari besar yang lain. Nah, atau mungkin juga misalkan kita lagi merayakan Hari Kesatuan Gerak PKK sendiri gitu. Nah, saya itu pasti selalu nantangin ibu-ibu. Men-challenge gitu ya, Bu. Challenge dulu. Iya, saya selalu pokoknya challenge ibu-ibu. Ayo, kira-kira ibu-ibu pengen apa, atau ada sesuatu yang kira-kira kalau itu yang katanya misalkan ada, Bu, kita ini, tapi itu susah. Justru yang susah itu biasanya kita akan pilih. Pasti yang akan kita pilih, karena apa? Itu sesuatu hal kalau yang biasa-biasa yang mudah itu kan nggak perlu effort. Tapi kalau kira-kira yang agak susah, kayak tantangannya agak banyak, agak besar, atau kayaknya nggak mungkin, ayo yang nggak mungkin itu kita bikin jadi mungkin. Termasuk di dalamnya kemarin juga PKK akhirnya udah tari Wonosobo, udah mesti kita tampil yang Wonosobo, versi Wonosobo, khas Wonosobo udah pernah. Kemudian yang versi-versi macam-macam yang lagi kekinian dance apa udah pernah. Akhirnya kita juga menggali potensi yang ada di Indonesia, termasuk adalah salah satunya tari saman. Karena tari saman kenapa? Sebenarnya bukan karena kejadian Aceh, bukan benar, karena itu kita pilih sebelum ada kejadian itu. Oke. Jadi kita pilih untuk bikin lakukan latihan tari saman tuh bukan karena kejadian Aceh, itu bukan sebenarnya, tapi tari saman itu kan salah satu tarian yang sulit. Kemudian juga disebut juga sebagai tarian 1000 gerakan. Betul. Nah, kayak gitu kan. Nah, ternyata itu dari situ saya ingin bagaimana dengan kesulitan itu kita wujudkan seperti PKK. Kita banyak kesulitan, tetapi begitu kita kompak, kita seirama, insya Allah kita bisa. Dan ternyata akhirnya ibu-ibu melakukan challenge tari saman. Tahu nggak berapa kali kita latihan? Berapa, Bu? 10 kali. Wow, 10 kali. 10 kali. Dan effortnya dengkulnya. Jangan salah, itu ibu-ibu itu dengkulnya pada hitam. Latihannya berjam-jam, harus tempo ya. Harus tempo itu kan butuh kekuatan kaki, belum lagi yang samplu-sampluan. Oh iya, betul. Itu adalah salah satu tarian dengan effort yang luar biasa yang pernah kita lakukan
dengan teman-teman PKK. Tetapi ya Allah, alhamdulillah ternyata benar tadi. Walaupun itu yang ikut ada yang senior, yang usianya udah di atas Iya, betul. 60 tahun, sampai dengan yang masih kinyis-kinyis gitu, yang masih muda-muda itu, alhamdulillah ternyata kolaborasi kita, ya kita bilang itu keren sekali. Ya siapa lagi yang akan muji kalau nggak diri sendiri? Iya betul. Diri sendiri dulu ya Bu yang muji ya, Bu. Diri sendiri dulu gitu. Kalau ya Allah ternyata kita bisa. Ternyata kesulitan yang kita anggap itu nggak mungkin, setelah kita lalui dengan berbagai upaya, dengan semangat yang luar biasa, alhamdulillah. Oke. Gitu ceritanya. Kalau kemudian kita berbicara tentang Hari Ibu, kalau setiap kali orang mendengar kata PKK pasti stigmanya langsung kepada ibu. Terus kalau ada masalah tentang keluarga, yang disenggol Larinya pertama ibu dulu. Nah ini bagaimana PKK memandang sosok seorang ibu ini, Bu? Silakan. Iya sih, jadi memang ya identik PKK itu ibu gitu. Padahal sebenarnya enggak, wong kita pengurus PKK aja juga bapak-bapak kayak gitu ya. Cuma memang rata-rata memang anggota, kemudian kader kita rata-rata didominasi para ibu. Karena apa? Mungkin begini ya. Seperti jargon PKK sendiri gitu ya. Memang jargon PKK kita memang ibu sih ya. Jargonnya kita itu kan jargon PKK kita itu adalah ibu adalah andalan keluarga gitu ya, penebar manfaat untuk sesama. Jadi memang ibu itu sangat luar biasa perannya di dalam keluarga kan kayak gitu. Nah, di situ ternyata ibu apa? Ibu juga sebagai sahabat terbaik anak dan remaja. Wah, Nah, iya kan? Apa-apa kalau kita punya anak-anak apa-apa yang ditanya siapa? Ibu. Dicari ibu, pulang sekolah dicari ibu. Remaja kita ada curhat, ibu kan kayak gitu. Jadi karena apa? Seorang ibu memang mampu mengasuh anak-anak kita, mulai yang misalkan dari dia lahir sampai dengan dia juga berusia remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan memang hanya ibu yang memahami bagaimana perasaan dia, kemauan mereka dan sebagainya. Kemudian juga ibu sebagai tauladan sepanjang masa. Nah, di sini memang ibu yang punya peran cukup besar untuk apa? Memotivasi anak-anak kita untuk terus belajar, kemudian bagaimana mereka meraih cita-cita. Jadi ibu yang punya peran besar. Apakah ayah tidak? Iya, ayah juga punya peran besar. Tetapi memang mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata. Memang peran ibu itu sedemikian luar biasanya. Kemudian yang ketiga, kita bahwa ibu adalah pendekar pangan dan lingkungan. Ya. Di rumah kalau ibu nggak megang sapu, siapa? Misalkan lagi, ya kan, ibu yang misalkan yang nggak beres-beres rumah siapa? Ibu yang nggak mengatur posisi kursi apa, keindahan rumah siapa? Yang memikirkan penik-menik nanam tata toret dan teman-temannya siapa? Nah di situ bahwa ibu juga punya peran yang luar biasa dalam rangka menciptakan lingkungan rumah yang nyaman sehingga seluruh keluarga yang pulang itu benar-benar nyaman di rumah, termasuk bagaimana ibu menyediakan makanan yang bergizi untuk keluarga. Dan yang tak kalah penting, ibu adalah penyelamat 1000 hari pertama kehidupan. Wah, betul sekali. Nah, jadi di tangan ibu lah generasi-generasi kita dari awal ditentukan, dibentuk apakah akan menjadi generasi yang benar-benar sehat, cerdas ke depannya, ataukah generasi-generasi yang ternyata ada halangan, ada tantangan, ada kekurangan, apakah itu kekurangan gizi, kekurangan support dan sebagainya. Jadi ibulah penentu 1000 hari pertama kehidupan. Dalam arti kalau anak-anak kita ingin menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, bahagia dunia, akhirat dan sebagainya ditentukan di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu oleh ibu. Gitu. Luar biasa sekali ya ternyata ibu ya. Nah, ya memang nggak salah sih ya. Ibu, para ayah, mohon maaf para ayah jangan tersinggung. Terus ayah nggak punya peran, punya. Ada perannya. Cuman itu tadi yang saya sampaikan bahwa peran ibu tuh di situ. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Bu Irmani, Bu. Seperti yang disebutkan, ibu kan ibaratnya superwoman. Superwoman. Dia sudah menjadi sahabat untuk anak, belum lagi guru tauladan bagi anak, bagi
keluarga dia juga seorang ibu rumah tangga yang mengurusi A sampai Z. Belum lagi ada yang mungkin ibunya berkegiatan bekerja di luar, tapi dia masih menyempatkan diri dengan semangatnya menjadi kader PKK juga. Berarti tonggak utama dari kesuksesan program-program PKK ini letaknya ada di ibu-ibu ternyata ya sebenarnya ya Bu. Iya, sebenarnya sih iya ya. Jadi memang ada di ibu seperti itu. Tetapi kalau kita melihat memang kader PKK ini sebenarnya tidak melulu harus ibu. Saya pengalaman ketika kemarin mengikuti Bu Ketua Rakernas di Balikpapan, ini justru dari luar Jawa ini banyak sekali yang kadernya laki-laki seperti itu, dan itu bukan sesuatu yang tabu ya. Artinya ya PKK ini dapat dilaksanakan baik itu oleh ibu-ibu maupun oleh bapak-bapak seperti itu. Tetapi memang ketika pertemuan PKK, pertemuan Dasawisma ini kan memang identiknya yang berangkat ini adalah ibu-ibu semua, sehingga orang kalau berkata PKK itu yang dilihat oh ibu-ibu dulu nih seperti itu. Padahal sebenarnya ya tidak begitu. Jadi tidak ada batasan bahwa yang dapat menjadi kader atau pengurus PKK ini harus ibu-ibu, sebenarnya juga tidak. Atau kita juga melihat ibu-ibu ini memang multi talent ya Bu, luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu pagi masak ini sebenarnya yang dilakukan tidak dia masak saja nih, ya masak, ya muter cucian, ya membereskan tempat tidur dan lain sebagainya. Artinya kita melihat memang posisi ibu ini sangat luar biasa, yang di situ memang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini fokus yang bisa membagi-bagi dalam beberapa pekerjaan. Oke, baik. Nah ini baru saja 1 detik yang lalu masuk ini ada pertanyaan nih satu ya. Ini halo, selamat pagi menjelang siang. Ini dari Dana yang ada di Kepil. Halo Mas Iqbal bersama dengan kedua narasumber. Kalau boleh jujur, saya itu di rumah jarang ikut kegiatan PKK karena saya masih muda dan kayak sungkan seperti itu. Tapi sebenarnya dalam hati sih kepingin untuk ikut program-program dari PKK. Cuman yang di sini saya ingin tanyakan, ada tidak program peningkatan kapasitas untuk ibu-ibu yang ada di wilayah kampung seperti itu? Silakan, mungkin dari Ibu Diah terlebih dahulu, Ibu. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya PKK itu tidak ada batasan usia ya. Mau yang umurnya muda, setengah STW, STW itu setengah tua, atau yang sudah lanjut usia dan sebagainya. Sebenarnya PKK itu membuka untuk seluruh kalangan terlibat untuk di kegiatan PKK. Tetapi memang kalau di keanggotaan PKK itu memang bagi rumah tangga ya, memang untuk keluarga, karena memang basicnya adalah keluarga atau rumah tangga. Jadi sebenarnya yang apalagi ibu-ibu muda nih ya, wah kalau ibu-ibu muda mah pasti harusnya lebih aktif gitu ya, lebih aktif di PKK biar lingkup minimal ya yang wajib ya minimal di PKK Dawisnya, Dasawisma di lingkungan terkecilnya, di lingkungan dia gitu. Jadi bisa ikut mewarnai, bisa ikut berkontribusi. Nah, kalau untuk peningkatan kapasitas untuk kader atau anggota PKK yang ada di wilayah, sebenarnya kegiatan-kegiatan itu banyak ya yang bisa dilakukan. Karena di tim penggerak PKK, karena saya tidak tahu Kepilnya di mana gitu ya. Karena setahu saya di tim penggerak PKK kita kan ada berjenjang. Tim penggerak PKK Kabupaten kita juga ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Walaupun memang tadi saya bilang enggak bisa dalam 1 tahun terus buruk semuanya bisa kan kayak gitu. Pasti biasanya yang perwakilan ini adalah sebagai desa binaan tahun yang bersangkutan. Nah, itu biasanya yang selalu kita libatkan. Kalau di desa saya yakin pasti tim penggerak PKK desa pun juga banyak kegiatan, termasuk di dalamnya ada peningkatan kapasitas. Dan mohon maaf, peningkatan kapasitas itu kan tidak harus selalu luring ketemu. Peningkatan kapasitas apa dulu nih? Kan banyak juga bisa kita belajar dari daring. Apalagi mohon maaf,
kadang tim penggerak PKK provinsi, kabupaten kota ataupun juga pusat itu sering melaksanakan kegiatan itu dan melalui kegiatan daring. Dan itu selalu kita update, selalu kita informasikan melalui PKK. Makanya ikut PKK biar tahu. Peningkatan kapasitasnya apa aja yang melalui PKK. Jadi tidak harus yang ketemu gitu, tidak, tapi peningkatan kapasitas melalui media, kemudian daring itu banyak sekali dan itu selalu kita informasikan secara berjenjang sampai dengan tataran teman-teman PKK yang di tatanan Dasawisma. Oke. Bu Irma, ada yang ingin ditambahkan mungkin Ibu? Ya, jadi kalau untuk kegiatan yang ada di PKK baik itu desa, kelurahan maupun kecamatan ini pasti setiap tahun ada. Setiap tahun ada, tetapi memang berbeda-beda nih tergantung prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun itu. Kalau seperti tadi yang disampaikan Bu Ketua, nggak mungkin kita dalam 1 tahun itu melaksanakan seluruh kegiatan. Pasti terbatas, baik itu sumber daya manusianya maupun anggarannya pasti juga sangat terbatas. Sehingga memang untuk kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan program prioritas dan kegiatan dari masing-masing PKK. Dan kami begini Mas, kami membuat perencanaan PKK itu selaras dengan yang ada di pusat dan di provinsi. Ya, jadi ketika pusat prioritasnya adalah stunting misalnya, kami yang ada di kabupaten, kemudian yang ada di provinsi, kecamatan, desa dan kelurahan itu harus sama. Seperti itu, dan itu dilaksanakan kegiatannya macam-macam. Misalnya ada juga yang dilaksanakan peningkatan kapasitas itu tadi. Jadi memang kegiatannya itu beragam dan bisa dilaksanakan baik itu secara daring maupun luring. Dan itu sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk PKK, untuk perempuan ini juga kayak kemarin ya Bu, Diskominfo juga mengajak perempuan-perempuan untuk mengikuti kegiatan Hertek itu ya. Itu juga dari PKK juga menyampaikan ke PKK kecamatan, desa dan kelurahan, dan itu juga bisa diikuti dan itu juga gratis. Seperti itu. Jadi ketika memang ada kegiatan-kegiatan ini kami selalu sampaikan kepada PKK baik itu di kecamatan, desa dan kelurahan. Oke, emang paling benar ikut PKK dulu biar tahu infonya ya Bu. Karena kegiatannya banyak sekali, beragam. Oke, baik-baik. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Selamat pagi Bu Diah dan juga Bu Irma. Ini saya Rita di Selomerto yang juga anggota PKK di desa. Kadang saya suka nih kalau PKK itu ada lomba-lomba masak, kayak kemarin ada lomba masak yang diadakan bersama dengan Radio Pesona. Kira-kira nih tahun depan apakah ada lomba masak lagi nggak ya Bu? Berarti jawab harus saya ya. Yang jawab Mas Iqbal ya. Karena kita kerjasamanya enggak, apa kita jawab aja iya ada lagi. Biar ada ya. Biar Mas Iqbal langsung iya. Kemudian atau ada program apa kira-kira di tahun depan? Terima kasih. Mungkin ini dijawabnya sekalian mengenai planning atau rencana-rencana nanti di 2026. Silakan dari Bu Diah. Oke, terima kasih ya Mbak Rita. Untuk lomba masak-masak Saya mendadak mikir nih, aduh gimana ya? Insya Allah semoga tahun depan ada ya Mbak. Kalau misalkan nggak ada, coba deh nanti kita upayakan itu ada. Kita nyari biar kegiatan itu ada. Kemudian untuk rencana atau planning berkaitan dengan target tahun 2026, tentunya kemarin kami sudah melaksanakan rakerda juga sekaligus rapat konsultasi PKK, di mana di situ kami menyampaikan berkaitan dengan apa sih rencana kita di tahun 2026. Kira-kira PKK targetnya apa? Sama, otomatis rujukan kami adalah otomatis program dari pusat, provinsi, dan juga otomatis baru kita breakdown di kabupaten kota. Nah, kami Kabupaten Wonosobo sudah kita sampaikan kepada seluruh tim penggerak PKK kecamatan, desa dan kelurahan tentang program, rencana program dan program prioritas untuk tahun 2026. Yang pertama, kita masih erat berkaitan dengan stunting. Jadi program stunting masih menjadi salah satu program unggulan dan program yang masih kita kawal untuk di tahun 2026. Kemudian berkaitan dengan program stunting tentunya juga banyak ya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan genting, gerakan orang tua asuh peduli stunting, karena ini juga on the track, on the way dalam perjalanan. Nah, ini masih kita kawal. Nah, salah satu
yang selain genting ada juga bagaimana kita program dalam rangka pencegahannya. Jadi pencegahan untuk bagaimana memutus mata rantai lahirnya stunting baru itu masih menjadi salah satu fokus kita. Kemudian juga berkaitan dengan stunting bagaimana pemenuhan gizi keluarga. Jadi biar aku hatinya PKK ini bisa benar-benar masih menjadi program prioritas dan juga Rabopon. Kemudian juga bagaimana dengan penanganan ibu hamil kek dan juga pencegahan jangan sampai ibu hamil kek, termasuk di dalamnya bagaimana remaja-remaja kita sehat dengan program Jumat Berseri, Jumat Sehat bersama remaja putri, yaitu untuk sukseskan TTD, minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Ini adalah masih prioritas-prioritas, termasuk di dalamnya bagaimana pola asuh anak-anak yang sehat dan pemenuhan gizinya. Terus kemudian juga selain itu, selain stunting, program kita juga masih berkaitan dengan sampah. Oke. Nah, PR-nya Wonosobo ini kan juga masih berkaitan dengan ya, Bu. sampah. Nah, bagaimana PKK ini menginisiasi terus-menerus agar apa? Pilah sampah. Dan sampah itu syukur-syukur bisa selesai di lingkup rumah tangga. Jadi pilah sampah, kemudian sampah itu selesai di rumah tangga. Jadi sampah organik bisa diolah di rumah tangga, bisa diolah menjadi pupuk. Pupuk bisa dimanfaatkan untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di rumah, di kebun dan sebagainya. Termasuk mungkin sampah yang memang non organik tapi masih bisa mempunyai nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan oleh kader dengan apa? Memaksimalkan dan memfungsikan bank sampah. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga hubungannya masih berkaitan dengan bagaimana pola asuh anak remaja di era digital. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pencegahan perkawinan anak yang ada di Kabupaten Wonosobo. Walaupun alhamdulillah ini sampai dengan pertengahan sampai dengan akhir November kemarin jumlah perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo terus menurun. Terus menurun. Bukan perkawinan anak ya, perkawinan di bawah 19 tahun. Kalau kita bicara perkawinan anak kan nanti sampai usia 18. Tapi kalau perkawinan di bawah 19 tahun yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan itu kita di angka 210. Kalau di tahun 2024 kemarin kita angka perkawinannya masih di 340-an. Semoga sampai dengan akhir Desember ini kayaknya banyak yang nikah juga ya. Biasanya sih. Iya ya, semoga tidak menambah jumlah angka perkawinan di bawah 19 tahun karena angka kita juga masih cukup lumayan, cukup tinggi walaupun ini turunnya udah luar biasa itu. Luar biasa kerennya itu, sudah turun terus dari tahun ke tahun tuh. Semakin turun. Ini juga berkat kolaborasi kinerja ibu-ibu PKK yang selalu ngomong ojo bojo kasih. Nah, itu juga. Kemudian juga masih berkaitan dengan bagaimana penyuluhan terhadap remaja, jangan sampai ada bullying, kemudian juga terjerumus ke menikmati medsos yang mohon maaf negatif dan sebagainya, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi-informasi yang salah dan sebagainya dalam rangka untuk perlindungan ke anak-anak dan remaja kita. Dan tentunya selain itu kita juga bagaimana upaya peningkatan ekonomi keluarga, karena kita juga ada kegiatan namanya UP2K dengan harapan ya tadi salah satunya bentuk-bentuk pelatihan kepada kader PKK untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga dengan harapan dengan pelatihan tersebut kader-kader PKK mempunyai keterampilan yang lebih. Nah, khususnya untuk bisa mendorong Wonosobo sebagai kota wisata. Wah, kan kayak betul. Gitu. Jadi ibu-ibu juga harus menangkap peluang itu dong. Kita kan punya sumber daya alam yang luar biasa, punya bahan-bahan yang bisa diolah dan itu punya nilai ekonomi yang tentunya punya kesempatan, karena Wonosobo sebagai kota wisata berarti kan pemasarannya sudah ada di depan mata juga. Nah, itu juga salah satu program dalam rangka untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan
kader untuk peningkatan pendapatan keluarga. Jadi itu beberapa yang menjadi fokus kita di tahun 2026. Tapi pada dasarnya intinya adalah bagaimana seluruh PKK, seluruh kader, seluruh anggota PKK untuk tahun 2026 ini semakin semangat lagi dalam rangka apa? Mewujudkan keluarganya. PKK itu kan basic keluarga. Betul. Jadi tujuannya adalah bagaimana mewujudkan keluarganya adalah menjadi keluarga yang sehat, bahagia, berdaya. Intinya di situ. Dimulai dari seluruh keluarga. Kalau semua keluarga sudah punya niat itu dan sudah melakukan itu dengan kegiatan melaksanakan 10 program pokok PKK-nya di dalam keluarganya, berarti kita ingin mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang maju dan sejahtera, yang insya Allah akan terwujud karena semuanya berawal adalah dari keluarga. Wah, betul Itu sekali. aja. Oke, baik. Dari Bu Irma mungkin ingin menambahkan untuk 2026 nih secara teknis atau administratif atau yang lain sebagainya. Ya, kalau fokus kami di tahun 2026 adalah memasifkan, mensosialisasikan secara masif hasil Rakernas 10 yang kami ikuti di Balikpapan karena memang ada beberapa yang berubah. Meskipun itu tidak mendasar ya Bu, tidak bersifat mendasar, tetapi memang ada beberapa yang berubah dan kemarin sudah kami sampaikan juga pada saat Rakerda dengan PKK baik itu kecamatan, desa maupun kelurahan, dan tentunya penyesuaian dengan aturan yang baru ini kan pasti butuh waktu ya, karena kalau PKK itu karena pasukannya cukup banyak, baik itu pengurus maupun kadernya, sehingga memang membutuhkan sosialisasi secara masif, kemudian membutuhkan proses penyesuaian terhadap aturan yang terbaru seperti itu, dan itu sudah kami sampaikan. Harapan kami Ibu dan Bapak semuanya yang ada di PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan menyampaikan informasi beberapa perubahan terkait dengan Rakernas 9 ke Rakernas 10 ini kepada seluruh kader yang ada di wilayahnya masing-masing, dan menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Ketua bahwa di masing-masing Pokja, sekretaris dan bendahara Pokja 1 sampai dengan 4 ini sudah memiliki program prioritas dan inovasinya masing-masing untuk tahun 2026. Nah, harapan kami kecamatan, desa dan kelurahan ini bisa mengikuti, menselaraskan dan mereplikasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten, sehingga sama-sama kita membantu beliau Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk mewujudkan visi dan misi, karena tentunya yang kita laksanakan ini kan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati. Begitu. Oke, baik. Karena kita juga ternyata sudah di penghujung acara, mungkin terakhir nih harapannya untuk PKK di 2026, apa yang ingin dibenahi sama apa yang ingin dicapai dari Bu Diah terlebih dahulu. Harapan kami untuk di tahun 2026 tentunya yang semoga seluruh PKK dari bawah ya, dari Dasawisma, PKK RT, PKK RW, kemudian PKK Desa Kelurahan, PKK Kecamatan dan juga PKK Kabupaten solid, solid, kemudian kompak dan dengan semangat saling bahu-membahu untuk berupaya bersama-sama bagaimana mewujudkan lingkungannya, kemudian desanya, kecamatannya dan Wonosobo ini ke depan lebih baik. Kemudian tentunya yang kami harapkan lagi untuk tahun 2026, semoga di tahun 2026 PKK akan semakin di hati, kemudian seluruh programnya bisa berjalan dengan baik, inovasi-inovasi di lini tingkat bawah, di desa, di RT, di RW semakin banyak. Dengan inovasi semakin banyak berarti seluruh kader dan seluruh anggota PKK sudah paham akan fungsi dan juga akan perannya di lingkungan masing-masing untuk PKK. Dan tentunya harapan mudah-mudahan kita terus bisa berprestasi. Berprestasi bukan dalam hal ingin mendapatkan penghargaan, tetapi dengan prestasi berarti apa yang kita lakukan
ini sudah diapresiasi dan apa yang sudah kita lakukan berarti baik. Intinya di situ. Dalam hal kok mendapatkan sesuatu yang lain, dalam arti mungkin hadiah apa dan sebagainya, itu adalah bonus saja. Tetapi dengan kita berprestasi, berarti apa yang kita lakukan ini sudah di jalurnya, di relnya, dan tentunya ini akan memotivasi. Dan jangan khawatir untuk seluruh tim penggerak PKK, baik kader dan pengurus, khususnya untuk Desa Binaan tahun 2026, semangat karena insya Allah kita juga tetap akan melakukan binwil, kita akan melakukan evaluasi walaupun mungkin di tahun 2026 ada beberapa event besar ya Bu Irma, tetapi jangan sampai itu tidak akan menyurutkan langkah kita, program-program PKK, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan dari Bu Irma, Bu, harapannya, Bu. Ya, terima kasih. Harapan kami di tahun 2026 tentunya kegiatan PKK ini semakin memasyarakat ya. Artinya semua kegiatan PKK ini harapan kami menjadi kebiasaan. Jadi bukan heboh kalau lagi ada lomba saja seperti itu, semangat kalau mau penilaian, baik itu kan biasanya kan di kecamatan juga ada lomba, di tingkat desa kelurahan juga ada lomba. Nah, harapan kami ini menjadi sebuah kebiasaan bagi seluruh masyarakat, karena tentunya kegiatan-kegiatan PKK ini betul-betul membawa manfaat. Dan tentunya harapan kami di tahun 2026 kita semuanya diberikan kesehatan sehingga betul-betul bisa melaksanakan kegiatan PKK dengan sebaik-baiknya, terutama yang untuk desa binaan ya Bu, 15 desa dan kelurahan di tahun 2026 ini, karena sebagaimana kita ketahui bersama 2026 ini lebarannya cukup dekat. Jadi betul sekali Ibu. Pertengahan Februari ini sudah masuk bulan Ramadan, Maret ini sudah Lebaran seperti itu. Tentunya butuh effort yang luar biasa untuk menyiapkan desa binaan, karena di tahun 2026 ini di Wonosobo juga dilaksanakan pemilihan kepala desa di 166 desa. Harapan kami PKK ini tetap menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program-program pemerintah, termasuk salah satunya pemilihan kepala desa. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, baik. Itu tadi perbincangan kita membahas mengenai menutup 2025 dan juga menyongsong 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir hari ini memberikan edukasinya luar biasa. Kita jadi tahu nih arah PKK di 2026 serta review apa saja yang sudah dilakukan sepanjang 2025. Terima kasih kepada Ketua TPPKK Kabupaten Wonosobo Ibu Diah Afif Nur Hidayat. Terima kasih Ibu kehadirannya. Sama-sama Mas Iqbal. Besok undang lagi ya. Siap Bu. Itu hubunginya Mbak Pelangi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris TPPKK Wonosobo Ibu Irma Nurul Fastikah. Terima kasih kehadirannya Ibu. Sama-sama, semoga Mas Iqbal tidak kapok datang ke sini. Kami justru selain menunggu jadwal podcast lagi, sepertinya juga kegiatan-kegiatan lain yang seperti kolaborasi itu siap. ya Bu. Nah, kalau event itu ke Mbak Sari. Ternyata sudah ada PJ-nya Mas. Sudah ada PJ-nya Mas. Iqbal ini apa nih sebenarnya? Saya tinggal disuruh aja Bu. Terima kasih juga kepada Pesona Inspira yang sudah mendengarkan program kita hari ini, yaitu PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Sampai jumpa di program selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.